2026 itu akan menjadi tahun yang monumental bagi Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia akan menjadi bagian dari kalender World Rally Championship atau WRC. Jelas, ini akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia, apalagi untuk Kabupaten Toba, Sumatera Utara, di mana balapannya akan dilaksanakan. Itu semua kedengarannya seru banget. Tapi apakah lo tahu bahwa dulu Indonesia udah pernah menjadi bagian dari WRC? Jika belum, maka bersiaplah. Karena dalam rangka merayakan kembalinya Indonesia ke WRC, gue akan membawa kalian ke 1996, tahun di mana kejuaraan internasional ini datang ke Indonesia. Pada tahun itu, Indonesia menjadi negara ketiga yang dikunjungi WRC, setelah Swedia dan Kenya. Walaupun Indonesia baru ikut kalender WRC di tahun 1996, ajang Rally of Indonesia udah lama diselenggarakan di Sumatera Utara, tapi masih bersifat nasional atau regional, seperti Asia Pacific Rally Championship atau APRC. Jadi kejuaraan rally di Sumut bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, rally adalah ajang motorsport yang sangat populer di Indonesia. Jadi kedatangan WRC disambut dengan hangat oleh warga Indonesia dan berhasil menaikkan derajat negara kita di kancah internasional. Untuk mobil yang digunakan, WRC menggunakan mobil rally Group A. Buat yang belum tahu, mobil Group A adalah pengganti dari mobil rally Group B sejak tahun 1987. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang berbagai kategori mobil rally di WRC, kalian bisa pencet link yang ada di pojok kanan atas, di mana gue akan memperkenalkan lu tentang WRC secara keseluruhan. Oke, waktunya balik lagi ke video ini. Dengan digunakannya Group A, terdapat berbagai jenis mobil yang digunakan, tapi yang menjadi sorotan adalah persaingan manufaktur antara Mitsubishi dengan Lancer Evo 3, Subaru dengan Impreza, dan Ford dengan Escort RS Cosworth. Tapi selain mereka bertiga, terdapat juga partisipasi dari tim privat yang menggunakan beragam mobil, seperti Toyota Celica dan Hyundai Elantra. Untuk pengemudinya, terdapat banyak nama internasional, seperti Tommy Mäkinen, Colin McRae, dan Carlos Sainz. Untuk rute yang dilewati, Rally Indonesia terdiri dari 3 leg atau tahap, dengan total jarak tempuh 452 km dan 27 special stage. Melalui rute ini, para pembalap harus melewati medan yang cukup menantang. Ada jalur yang berciri khas tanah yang bersifat lembek, ada juga yang cukup keras dan memiliki banyak bebatuan. Tapi yang ditawarkan oleh Rally Indonesia bukan hanya rintangan yang beragam, tetapi juga pemandangan yang bagus, dengan banyak jalurnya yang melewati perkebunan sawit, teh, dan pepohonan eukaliptus. Itu kenapa, menurut sebuah artikel dari motorsport.com, Rally Indonesia menjadi salah satu yang terbaik pada masa itu. Bagaimana dengan balapannya? Wah, seru banget! Ngeliat para pembalap melewati jalur tanah dengan cepat adalah sesuatu yang sulit untuk dikalahkan. Apalagi kalau mobilnya sampai loncat pada kecepatan penuh. Pada beberapa special stage awal, persaingannya cukup ketat antara Tommy Mäkinen dengan Lancer Evo 3 dan Colin McRae dengan Impreza. McRae sempat berada di posisi pertama setelah special stage pertama, tapi kemudian langsung disusul oleh Mäkinen mulai dari special stage 2 sampai 7. Kemudian, posisi pertama diambil lagi oleh McRae pada special stage 8 sampai 18. Ketika mereka berdua lagi sibuk bertarung di depan, beberapa pembalap lain seperti Carlos Sainz, Liati Piero, dan Juha Kankkunen gak jauh di belakang. Tiba-tiba terjadi malapetaka bagi kedua pemimpin klasemen, di mana Tommy Mäkinen dan Colin McRae keluar dari balapan. Imprezanya McRae terguling, sedangkan Lancer Evo-nya Mäkinen mengalami masalah pada mesinnya. Dengan mereka tereliminasi, juara satu diperebutkan antara Carlos Sainz, Liati Piero, dan Juha Kankkunen. Kankkunen berhasil mengambil posisi 1 di leaderboard sejak special stage 19 sampai 23. Tapi sayangnya, ia kemudian berhasil disusul oleh Carlos Sainz yang bertahan sampai akhir. Bagaimana dengan Liati Piero? Hasil awal yang kurang baik memaksa Piero untuk harus mengejar poin yang tersisa dengan agresif. Dalam perjuangannya, dia berhasil memenangkan special stage 18 sampai 27. Tapi sayangnya itu belum cukup, karena Rally Indonesia 1996 berhasil dimenangkan oleh Carlos Sainz dengan Ford Escort RS Cosworth. Kemudian, juara 2 diberikan kepada Liati Piero sebagai pengemudi Subaru Impreza, dan juara 3 diraih oleh Juha Kankkunen dengan mobil Toyota Celica GT4. Bagaimana dengan nasib pembalap lain? Dari total 62 pembalap, hanya 17 yang berhasil sampai finish. Gila banget ya. Walaupun begitu, Rally Indonesia terbukti sukses dan siap untuk menjadi tuan rumah WRC lagi. Pada tahun 1997, WRC kembali ke Indonesia. Tapi kalau tahun lalu menjadi balapan ketiga di musim tersebut, sekarang Rally Indonesia menjadi balapan ke-11 setelah Rally Finland. Bukan hanya jadwalnya yang berubah,
tapi juga jenis mobil yang digunakan. Karena pada tahun 1997, WRC menggantikan Group A dengan World Rally Car. Kalau pengen tahu lebih dalam tentang apa itu World Rally Car, lu bisa pencet link yang ada di pojok kanan atas. Tapi intinya, World Rally Car ditujukan untuk menarik lebih banyak manufaktur untuk ikut WRC. Peraturannya dibuat lebih sederhana dibanding Group A. Sekarang jumlah pesertanya bertambah sampai 69. Ada juga hal baru di Rally Indonesia tahun ini, yaitu digunakannya mobil Timor S515i oleh berbagai tim privat. Keren banget ya, gue aja baru tahu pas lagi riset video ini. Bagaimana dengan balapannya? Masih seru seperti tahun kemarin, tapi sekarang perebutan juara satu dilakukan oleh Colin McRae dan Carlos Sainz. Dan sama juga seperti tahun kemarin, performanya McRae bagus banget. Dia berhasil memimpin terus dari special stage pertama sampai special stage 12. Tapi sayangnya, posisi itu kemudian direbut oleh Juha Kangkunen dan pada special stage 13, McRae terpaksa harus berhenti karena mobilnya kebakaran. Tapi Kangkunen hanya bertahan sebentar. Karena pada special stage 16, Carlos Sainz langsung merebut posisi 1 dan bertahan di sana sampai akhir. Di mana dia berhasil menjadi juara 1 pada Rally Indonesia untuk 2 tahun berturut-turut dengan Ford Escort WRC. Kemudian juara 2 diberikan kepada Juha Kangkunen dengan mobil yang sama, dan juara ketiga diraih oleh Ericsson Kenneth dengan mobil Subaru Impreza WRC. Bagaimana dengan nasib pembalap yang lain? Dari total 69 mobil, terdapat 36 yang berhasil sampai finish. Jadi sebuah perkembangan lah. Popularitas dari Rally Indonesia tentu membuat WRC dan pemerintah Indonesia bertekad untuk menyelenggarakannya lagi di tahun 1998. Tapi buat yang tahu sejarah, 1998 merupakan tahun di mana Indonesia mengalami krisis finansial. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Negara tidak stabil. Jelas keadaan ini nggak ideal untuk mengadakan ajang balapan internasional. Makanya pada zaman itu, tahun 1997 merupakan terakhir kalinya WRC datang ke Indonesia. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Walaupun hanya sebentar, Rally Indonesia telah meninggalkan kesan yang luar biasa. Dan gue seneng banget ngeliat berita bahwa Indonesia akan kembali ke kalender WRC di tahun 2026. Jadi gimana pendapat kalian tentang Rally Indonesia di tahun 96 dan 97? Apa kalian ada yang pernah nonton secara langsung? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!